Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rekan-rekan Fitra dan para calon pensiunan, eh, kali ini saya ingin berbagi pengalaman dan hasil diskusi dengan beberapa pensiunan serta temuan di lapangan. Apa saja yang harus diketahui atau dipertimbangkan sebelum memulai merencanakan usaha. Untuk itu, topik kita hari ini adalah mengawali rencana usaha setelah pensiun. Rekan-rekan, tujuan dari presentasi ini bukan untuk mengajarkan teknis cara berbisnis, namun untuk berbagi pemahaman tentang apa saja yang perlu dipertimbangkan sebelum memilih usaha, kegiatan atau bisnis yang akan dijalankan. Karena ini dapat berimplikasi pada tekanan mental dan psikis karena kurangnya pemahaman ya akan bisnis yang dijalankan. Tentunya di usia pensiun kita tidak ingin salah langkah atau bahkan kejeblos ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, pada slide kedua ini saya ingin secara singkat saja memberi ilustrasi proses transformasi dari seorang karyawan menjadi pengusaha. Ya, membutuhkan persiapan mental dan niat yang benar. Siap modal, siap lelah karena semuanya harus dipikirkan sendiri. Statistik mengatakan hanya 3 sampai dengan 5% pensiunan yang berhasil menjalankan usaha sendiri setelah pensiun ya. Memang sesungguhnya membangun usaha lebih baik beberapa tahun sebelum pensiun. Sehingga setelah masa pensiun tiba, ibaratnya tinggal pindah gerbong. Ya, jadi tidak perlu menunggu lama di stasiun, langsung pindah gerbong dan melanjutkan perjalanan. Baik. Pada slide ketiga ini ya, saya mencoba mengilustrasikan perbedaan antara ketika kita masih jadi karyawan dan setelah kita bermaksud untuk menjalankan wirausaha. Nah, gambar kuda ini saya ilustrasikan sebagai sebuah perusahaan. Ya. Sementara lingkaran merah itu adalah sejumlah departemen atau karyawan yang tugasnya ya dalam hal ini misalnya menggambar buntut, menggambar kepala kuda. Sebetulnya itu analoginya adalah departemen misalnya HRD, logistik, produksi, dan lain-lain. Sementara yang menyatukan gambar-gambar tersebut menjadi sebuah kuda seutuhnya adalah pemilik perusahaan ya, atau manajemen tertinggi. Saya analogikan sebagai karyawan kita tidak dituntut untuk melihat dan memahami kinerja perusahaan secara keseluruhan. Cukup dengan ruang lingkup kita saja. Ya, seorang HRD ya hanya ngurusin HRD. Dia tidak menguruskan misalnya apakah quality control dari produk yang diproduksi itu benar atau tidak gitu ya. Nah, sementara pada gambar kanan, kertas putih dan ruangan kosong itu mengilustrasikan apa yang kita hadapi setelah pensiun jika ingin membangun usaha. Artinya kita akan berhadapan dengan kertas putih. Mau digambar apa di sana, mau membuat perencanaan apa ya terserah kita. Begitu pula juga dengan contoh ruangan kosong ya. Jadi kita harus menata dari awal hingga usaha tersebut mampu bergulir sendiri. Ya, artinya saya ingin menyampaikan bahwa sebagai karyawan di sebuah perusahaan banyak sekali support system di belakang kita ya. Jadi ada dari mulai office boy, manajemen tengah, bagian logistik, ya, bagian-bagian lain, departemen-departemen lain yang membantu kinerja perusahaan secara keseluruhan. Ya, sementara kalau kita wira swasta, ya apa yang saya sebutkan tadi, dari mulai perencanaan sampai penjualan, sampai segala macamnya ya, yang tergantung dalam usaha tersebut, ya harus kita sendiri yang memikirkan. Jadi memang sesungguhnya wira swasta itu lebih berat daripada sebagai karyawan. Ya. Nah, saya juga ingin mengawali pembahasan selanjutnya yaitu mengenai siapakah diri kita yang sebenarnya. Artinya, kita mulai coba melihat ke dalam dulu ya. Ilustrasi ini ingin menggambarkan sejauh mana kita mengenal diri kita sendiri.
Mungkin kita merasa diri kita seekor singa, ya, di mana sesungguhnya kita adalah seekor kucing ya. Artinya ini mohon maaf ini hanya analogi aja. Atau mungkin malahan kita tidak sadar bahwa sesungguhnya kita memiliki kemampuan bagikan singa gitu ya yang dahsyat. Tapi karena tidak pernah dihadapkan dengan tantangan yang cukup besar, jadi kita selamanya merasa mungkin kita ini hanya seekor kucing gitu ya, artinya kemampuannya terbatas gitu ya. Nah, inilah beberapa contoh yang saya maksudkan dengan siapakah diri kita yang sebenarnya. Ya. Jadi contohnya misalnya ada orang yang cenderung melihat gambaran besarnya saja. Misalnya contohnya, ayo kita ke Bandung. Mau jalan mana, rintangannya apa, detailnya seperti apa, perjalanan tidak terlalu dipikirkan. Yang penting adalah dia lihat Bandungnya aja. Gitu. Sementara ada orang yang sangat memikirkan detailnya. Oh nanti pada kilometer berapa harus berhenti, pom bensin ada di kilometer berapa, nanti kita makan siang di mana. Ada yang seperti itu, tapi ada yang udahlah, yang penting Bandung, terserah mau lewat mana. Gitu. Ya, yang penting cepat. Nah, apakah kita tergolong yang mana nih? Ya. Ada orang yang senang ketemu orang, ada juga yang senang menyendiri. Bahkan kadang-kadang kesenangan ketemu orang itu bisa menjadi suatu modal juga ya. Artinya orang-orang marketing pada umumnya itu senang ketemu dengan orang, harus senang ketemu orang bahkan. Nah, begitu selanjutnya Anda bisa baca sendiri ya tentang tangguh atau mudah menyerah, tenang atau emosional. Ya ini silakan aja direfleksikan kepada diri sendiri. Ini bukan maksud untuk tes psikologi atau apa, tapi kaitannya dengan kesesuaian jikalau memilih usaha. Itu keterkaitannya di situ. Ya. Nah, ini mengenai jujur pada diri sendiri ya. Jadi mari kita telah kembali, apakah kita seringkali tidak jujur pada diri sendiri, namun kita berusaha mengelak. Terkadang kita sadar itu adalah sebuah hal yang salah, namun tetap kita lakukan juga. Sadar atau tidak, terkadang hal ini kita lakukan agar membuat kita merasa lebih baik atau lebih tenang pada suatu situasi tertentu. Ya. Sesungguhnya ketidakjujuran pada diri sendiri, sadar atau tidak, merupakan bentuk lain dari menyakiti diri. Menyakiti diri sendiri ya. Kebahagiaan yang hakiki hanya bisa dicapai dengan kejujuran terhadap orang lain dan terhadap diri sendiri. Jujur dalam konteks bisnis, misalnya apakah kita mengerti dan menguasai tentang usaha tersebut? Ya. Apakah kita sanggup berhadapan dengan konsekuensinya? Apakah kita menyukai kegiatannya? Apakah kita berspekulasi dengan mempertaruhkan segalanya? Ini contoh kejujuran pada diri sendiri yang saya maksudkan. Jadi, misalnya Anda memilih satu bisnis tertentu, menguasai enggak bisnis tersebut? Yakin enggak bahwa itu memang sesuatu yang Anda sukai dan Anda mampu jalankan? Atau hanya bersandar pada orang lain, misalnya seorang teman. Udah deh, pokoknya saya jamin deh, beres. Tinggal invest aja, ntar saya ngurusin gitu. Nah ini tidak saya anjurkan. Ya, karena kejujurannya adalah kita menguasai atau tidak. Ya, kalau kita takut misalnya, tapi daripada nggak ada investasi sama sekali, ya udah kita invest aja dengan perasaan takut, berarti kita tidak jujur. Sesungguhnya kita takut. Ya, untuk melakukan investasi itu takut tidak berjalan sesuai dengan harapan. Jadi sebaiknya kejujuran pada diri sendiri dalam konteks ini itu penting sekali. Ya. Selanjutnya adalah terkait dengan masalah motivasi. Motivasi usaha ini berbagai macam, tentu tergantung setiap individu ya. Mengapa masalah motivasi ini penting? Karena motivasi ini erat sekali kaitannya dengan seberapa besar energi dan daya tahan kita untuk mempertahankan usaha tersebut. Ya. Jadi motivasi itu contohnya misalnya saya ingin berbisnis ini untuk memenuhi kebutuhan. Ya terlepas dari suka atau tidak suka. Pokoknya ini bisnis ini saya pengen jalankan karena mudah, bisa memenuhi kebutuhan bulanan untuk dapur misalnya gitu ya.
oke juga ya, nggak ada masalah. Atau misalnya sesungguhnya bukan uang yang kita cari karena kita mungkin udah punya kos-kosan atau yang lain ya, sehingga kita hanya membutuhkan kegiatan. Atau yang selanjutnya adalah saya pengen menjalankan hobi saya, misalnya katakan apa bongkar-bongkar motor, gitu. Tapi juga sekalian hobi juga bisa menghasilkan, bisa memperbaiki motor orang lain misalnya. Ya. Nah, yang keempat adalah mengejar ambisi yang tertunda, aktualisasi diri. Jadi ingin merasa dihargai orang, ya, ingin exist di satu bidang tertentu. Biasanya orang seperti ini cenderung lari ke ngajar. Ya, dia ingin misalnya ngajar di bidang tertentu atau ya menyumbangkan keahliannya ya, sehingga dia merasa di masa pensiun dia masih bisa berkontribusi ya, yang juga secara merupakan suatu aktualisasi diri ya. Nah, yang terakhir adalah misi sosial. Misi sosial ini ya sosial, orang ingin membantu orang lain, motivasinya ya mungkin untuk bekal kehidupan selanjutnya ya, kehidupan akhiratnya, atau memang mungkin motivasinya sedang membantu orang. Jadi menentukan motivasi kita menjalankan sesuatu kegiatan atau usaha itu penting untuk didefinisikan terlebih dahulu ya. Nah, kita akan bicara sekarang tentang modal ya, modal. Jadi orang kalau bicara tentang modal biasanya selalu bicara tentang uang. Ya, sebetulnya modal itu di antara lain adalah yang paling utama adalah skill ya, atau keahlian. Keahlian bisa datang dari pengalaman, tidak harus selalu datang dari pendidikan. Ya, kedua juga adalah relasi. Relasi, kita punya banyak kenalan ya yang bisa bekerja sama ya, misalnya untuk proyek atau yang lainnya. Ya, tempat juga merupakan modal. Misalnya kita punya tempat rumah di pinggir jalan, bisa disewakan untuk usaha atau digunakan sendiri untuk usaha. Ya, pemodalnya orang lain, bagian modal kita adalah tempatnya. Ya, ini sudah terjadi dengan teman saya. Dia buka air isi ulang, ya tempatnya kerjasama dengan orang yang punya tempat di pinggir jalan, dia yang investasi alatnya gitu. Ya nanti bagi hasil hitungannya bagaimana ya itu masing-masing lah ya. Nah yang keempat adalah menyukai manajemen. Ini sangat penting ya, saya berikan catatan khusus pada poin 4 ini. Mengapa pengusaha keturunan ya seolah-olah bisa menjalankan usaha apa saja dan umumnya sukses? Ternyata mereka menguasai 3 hal. Setelah saya diskusi dengan mereka dan saya juga amati cara mereka berbisnis, kesimpulannya adalah mereka mampu mengidentifikasi keberadaan peluangnya dan yang dibutuhkan oleh orang banyak. Misalnya ada kenalan saya toko besi, dia buka toko besi ya. Ini dari teman-teman kita keturunan juga ya. Nah, ya pertama-tama yang dia lihat di sini banyak perumahan baru dan tidak ada toko besi, gitu. Ya dia buka di situ. Ya kalau kita bicara tentang orang hobi buka toko besi karena hobi toko besi gitu, saya pikir kayaknya belum pernah ketemu tuh saya dengan orang yang buka toko besi karena dia hobi dengan toko besi gitu ya. Mungkin dia hobi dagang ya, tapi bukan hobi toko besi gitu. Nah, jadi murni dia melihatnya dari sisi peluang. Dan kedua adalah menyukai dan menguasai manajemennya, proses alur kerja hingga masalah sumber daya manusianya gitu. Nah ini menguasai manajemen itu menjadikan usahanya seolah-olah nggak penting apa aja gitu. Nah, maksud saya komoditinya apa saja itu nggak masalah gitu. Ya kita mau jualan, mau kuliner, kita mau toko besi, kita mau bengkel motor, mau apapun juga ya. Kalau mereka-mereka yang pengusaha keturunan ini melihatnya ya peluangnya ada dan bagaimana cara memanagenya gitu. Karena memang yang dikejar ya hasil akhir yaitu keuntungan gitu. Nah, yang ketiga adalah penguasaan produk yang dijual ya. Kalau kita beli misalnya di toko elektronik, entah di Glodok atau di mana gitu ya. Kalau kita tanya
ini berapa watt, konsumsi listriknya, cara makainya bagaimana, itu rata-rata mereka itu menguasai betul produknya itu. Ya, jadi seolah-olah bagi pengusaha-pengusaha keturunan ini komoditinya apa tuh nggak jadi masalah gitu ya. Yang penting pokoknya mereka menguasai ketiga poin yang saya sebutkan ini dan dengan itu mereka jalan. Ya, jadi kesimpulannya ya motivasinya ya keuntungan, ya sederhana sekali. Tapi itulah motivasi yang mereka miliki. Ya. Kita akan bicara tentang output ya. Perlu juga difikirkan apa saja hasil atau output yang kita harapkan. Tidak harus selalu keuntungan material ya. Namun dapat dilihat pada slide di depan ini beberapa contoh hasil yang diharapkan. Ya, misalnya ada orang yang memang output atau hasil dari kegiatan usahanya ini ya harus bisa menjadi kaya gitu ya, kaya raya bahkan. Nah, yang kedua adalah mungkin saya sih jualan ayam goreng aja, yang penting dapur ngebul, cukuplah untuk rumah tangga dan keluarganya. Ada juga yang ingin outputnya adalah misi hidupnya terpenuhi, ya. Bahkan bisa menjadi amal jariah atau legacy gitu ya. Ada juga yang membuka lapangan kerja. Jadi motivasinya tuh yang penting perusahaan bisa hidup, bisa mencukupi hidup per bulannya, karena motivasinya adalah membuka lapangan kerja. Seperti ada satu pengusaha yang saya kenal, ya luar biasa sukses perusahaannya. Pemiliknya tuh setiap periode, saya entah per semester atau per tahun, selalu bertanya pada bagian HRD, karyawan kita sudah nambah berapa orang. Ya. Dan yang sangat beliau khawatirkan itu adalah kalau karyawannya berkurang. Ya. Jadi keuntungannya itu, keuntungan perusahaan ya dia pasrahkan kepada kinerja baiknya perusahaan. Ya, dari manajemen orang-orang yang dia pilih adalah orang-orang yang baik gitu yang memang kompeten di bidangnya. Tapi yang dikejarnya adalah sebetulnya membuka lapangan kerja. Ya. Nah, yang kelima adalah membangun eksistensi, ya status sosial. Karena setelah kita pensiun, dulu mungkin kita dikenal sebagai manajer ini, direktur itu, atau apa, posisi kita sebagai apa ya. Nah, ada juga orang yang outputnya adalah ingin eksis. Ya, misalnya di dunia keuangan, di dunia konsultan, untuk konsultan properti atau apa, dia ingin eksis ya. Nah, yang terakhir adalah membantu orang lain. Ya, hampir mirip dengan tadi contoh nomor 4 yang saya berikan. Misinya sesungguhnya adalah membantu orang lain. Ya. Nah, salah satu faktor penentu lain dalam menentukan usaha adalah kualitas keputusan. Ya. Ternyata mengambil sebuah keputusan itu ada proses di baliknya. Ya. Nah, kualitas keputusan merupakan kunci langkah menemukan jalan yang tepat. Mungkin mayoritas dari kita tidak menyadari berapa jumlah keputusan yang kita ambil per hari. Sebuah riset di Amerika menyatakan hingga 35.000 kali per hari kita mengambil keputusan. Tentu hal ini mulai dari hal-hal kecil seperti mau makan apa, mau minum apa, kalau lagi naik kendaraan belok kanan atau belok kiri, ya. Nah, hingga keputusan-keputusan besar seperti misalnya mau kuliah jurusan apa, mau kerja di bidang apa, ya, itu adalah keputusan-keputusan besar, diantaranya mau usaha apa. Nah, keputusan-keputusan setelah pensiun, apakah itu terkait usaha atau pengelolaan aset, merupakan keputusan-keputusan sangat besar. Sehingga kualitas keputusan sangatlah penting. Sehingga jangan sampai salah langkah yang bisa berujung menyengsarakan diri dan keluarga. Begitu pentingnya sebuah keputusan, ada seorang eksekutif di Indonesia yang saya dengar cerita dari dalam, katanya income-nya per bulan sampai dengan income ya, bukan gaji ya, income itu 3 miliar per bulan. Saya sampai tercengang gitu. Ternyata pekerjaannya mengambil keputusan
hanya mengambil keputusan. Tentunya keputusan-keputusan besar yang menyangkut pembiayaan triliunan rupiah. Ya, tapi esensinya adalah yang ingin saya sampaikan, ada orang dibayar segitu tingginya, ya tugasnya hanya mengambil keputusan. Nah, jadi kita coba akan bahas apa saja sih komponen pengambilan keputusan itu, prosesnya seperti apa. Nah, saya menemukan dan juga dari hasil pengalaman ya, ada 7 tahap dalam mengambil keputusan. Ya. Sebaiknya tahapan-tahapan ini kita lalui dengan teliti. Yang mutlak untuk dihindari adalah jangan mengambil keputusan berdasarkan hanya percaya pada seseorang atau orang lain ya. Upayakan untuk mencari keyakinan sendiri melalui tahapan-tahapan berikut ini. Jadi secara singkat saya sampaikan, selidiki masalahnya secara detail, kumpulkan berbagai macam informasi terkait hal tersebut. Ya, dari hal yang sederhana, mau usaha kuliner, mau usaha apapun, ya, kumpulkan dulu informasi terkait hal tersebut, cari beberapa jalan alternatif agar ada pilihan. Kalau yang ini kurang cocok, ada alternatif yang lain ya. Identifikasi risikonya, kelayakan dan dampaknya dari setiap alternatif, pilih solusi yang terbaik, ya, putuskan dan eksekusi, dan lakukan selalu evaluasi kembali secara berkala. Ya. Jadi inilah kurang lebih secara singkat proses atau tahapan pengambilan keputusan. Nah, bicara tentang risiko, ini sebagai pensiunan dengan modal uang pensiun dan mungkin tabungan yang ada di rumah serta aset, tentu kita harus sangat hati-hati ya. Namun juga kita harus pahami bersama bahwa tidak ada usaha yang tidak mengandung risiko. Tentunya sebagai pensiunan kita sebaiknya memilih risiko yang lebih terukur. Jangan kita pertaruhkan uang pensiun atau uang tabungan kita, bahkan aset yang kita miliki untuk suatu usaha yang berisiko tinggi, karena berharap mendapatkan keuntungan yang besar semata. Ya. Nah, saya ada yang ingin saya sampaikan. Inilah beberapa contoh investasi dengan iming-iming untung besar. Saat ini kita banyak mendengar kasus mereka yang tertipu ya. Misalnya investasi bodong atau perdagangan valuta asing dengan jasa robot yang disebut dengan robot trading. Jangan mudah tergiur dengan iming-iming keuntungan besar. Di samping itu, kita lebih dianjurkan juga untuk menghidupkan sektor real agar lebih banyak menebar manfaat. Ya. Misalkan kita dagang ayam goreng saja, kan peternak ayamnya ikut hidup, ya. Di pasar yang jual ayamnya juga ikut hidup, dapat bagian dari keuntungan, ya kan? Nah, jadi dan seterusnya, ya kita sendiri sebagai pedagang, mungkin kita juga taruh gerobak di depan minimarket, ya kita sewa juga tempatnya, dapat juga bagian keuntungan. Jadi itulah manfaat dari sektor sektor real, yang memberikan banyak manfaat bagi orang lain. Nah, saya lanjutkan. Nah, ini ada satu contoh kasus ya. Contoh kasus ini ada seseorang yang saya kenal. Beliau bekerja di sebuah perusahaan selama 15 tahun dan akhirnya pensiun. Ya, perusahaan di tempat beliau bekerja itu luar biasa, omsetnya miliaran satu tahun itu. Ya, lantas memutuskan pensiun, terus mencoba untuk menjalankan usaha sendiri. Nah, di antaranya yang dicoba adalah pertama-tama mencoba membuat production house. Pada zaman itu production house memang lagi ngetrend tuh. Nah, rupanya nggak jalan ya. Lantas pindah ke warung nasi uduk, pindah ke peternakan, nyoba lagi pertanian. Nah, sampai akhirnya ya ini suatu amal yang luar biasa baik ya sebetulnya. Sempat menjadi marbot di masjid. Ya. Nah, berturut-turut gagal selama 6 tahun. Nah, untungnya pada tahun ke-7 beliau menemukan keberhasilan
dengan usaha cuci mobil pada tahun ke-7 tapi ya, artinya. Sayangnya memang keberhasilan itu ditemukan setelah sekian kali mencoba sehingga sejumlah aset harus dijual. Ya rumah, ya kendaraan habis dijual untuk mencoba rangkaian usaha ini. Jadi kesimpulannya adalah terlalu banyak mencoba tanpa analisa usaha sehingga kualitas keputusan yang diambilnya ya mungkin kurang tepat. Ya, nah ini yang saya maksudkan, saya pesankan juga kepada teman-teman pensiunan, hati-hati dengan hal-hal seperti ini. Jadi saya banyak mendengar kisah-kisah yang cukup mengerikan lah ya, ketika uang pensiun itu ditempatkan pada tempat yang salah dan berujung penderitaan yang cukup panjang. Oke, nah ini saya bukan pakar di bidang bisnis, cuman saya hanya ingin menyoroti 3 kelompok atau kategori usaha ya. Di sini ada franchise, ada usaha sendiri, ada pemodal. Nah, tentu semua juga ada plus minusnya. Ya. Nah, ini silakan Bapak Ibu pilih sendiri yang mana yang kira-kira berasa paling cocok ya. Cuman saya hanya menyoroti poin-poin intinya aja bahwa franchise itu enaknya ya segala sesuatu diurus oleh pihak franchiser ya. Kita tinggal terima beres. Cuman sisi negatifnya adalah kita 100% bergantung pada si franchiser ya. Dia mau ngomong apapun, laporannya hasil penjualannya segini, bagi hasilnya segini, ya kita nurut aja gitu. Ya. Jadi sisi negatif lainnya adalah kita tidak menambah ilmu. Ya kita ibaratnya hanya naruh uang, ya terus mempasrahkan kepada mereka. Nah, lantas yang kedua adalah usaha sendiri ya. Tentu kendali ada sepenuhnya di tangan kita sendiri. Ya, ilmu dan pengalaman bertambah. Karena mau nggak mau ya kita dengan pengalaman juga akan bertambah ilmu kita ya. Nah, sisi negatifnya adalah segala sesuatu harus diurus sendiri. Seperti saya gambarkan tadi di atas, ya kita berhadapan dengan kertas putih atau ruangan kosong ya. Segala macam harus dipikirkan sendiri. Nggak ada lagi support system yang cukup besar yang mensupport kita di belakang gitu. Nah, yang ketiga itu adalah pemodal. Ini pemodal ini terjadi dengan beberapa teman. Ya, jadi intinya dia taruh uang di sana, taruh uang di sini, ya. Memang terasa nyaman seolah-olah punya perusahaan, tapi sesungguhnya kita nggak tahu apa-apa gitu ya. Jadi kita seolah-olah tiap bulan seperti menerima laporan gini gitu segala macam, padahal detail operasional kita nggak ngerti gitu. Nah, kesimpulannya dari teman-teman yang pernah menjadi pemodal adalah dia bilang ternyata ilmunya itu kalau tidak ada pada diri kita, ini negatifnya ya. Kita sangat tergantung pada orang yang punya ahlinya, yang punya skillnya gitu loh, ya kan. Jadi intinya sederhananya itu sebetulnya kita nggak memiliki apa-apa. Kita cuma naruh uang, berharap bahwa uang itu digulirkan dengan baik, dengan amanah oleh orang yang kita percayakan. Tapi kita sendiri nggak tahu tentang kinerjanya. Contoh sederhananya aja misalnya. Ya ini memang, misalnya kita buka restoran. Kita nggak ngerti tidak mengerti sama sekali soal masak, soal segala macam. Soal konsumsi bahan, kita nggak ngerti, belas sama sekali kita nggak ngerti. Ya begitu kokinya keluar atau berulah, ya selesai kita gitu. Ya, ini yang saya maksudkan dengan jangan sama sekali kita tidak mengambil suatu usaha yang sama sekali kita tidak menguasai ilmunya. Sedikit banyak kebergantungan kita terhadap karyawan ataupun tenaga-tenaga ahli yang kita bayar gitu ya. Itu jangan terlalu 100% gitu. Jadi sedikit banyak kita juga harus punya penguasaan atau pemahaman tentang bisnis yang kita jalani. Nah, selanjutnya di sini saya hanya ingin menyoroti bisnis apapun yang kita akan jalankan, itu ada faktor internal dan faktor eksternal. Sederhananya sebetulnya begini, yang ingin saya sampaikan adalah internal itu adalah hal-hal yang bisa kita kendalikan. Ya. Misalnya pengetahuan tentang kinerja bisnis kita bisa pelajari. Mengambil keputusan dengan tepat bisa kita pelajari. Skill bisa kita pelajari. Ya. Kreatif di dalam mencari solusi bisa kita pelajari. Dan seterusnya. Ya. Nah, sementara sebelah kanan, faktor eksternal ini tidak bisa kita kendalikan. Keadaan pasar. Ya. Pasar lagi sepi. Misalnya waktu zaman COVID kemarin, ya perusahaan-perusahaan besar pun
tutup, nggak bisa tuh dikendalikan. Orang nggak mau datang ya tutup lah, gitu kan. Perusahaan-perusahaan besar yang sudah eksis bertahun-tahun pun, ya seperti misalnya mall atau apalah supermarket itu banyak yang tutup kan. Perkembangan teknologi ya. Jadi kalau kita misalnya sekarang buka restoran, berharap orang datang untuk makan di tempat, ya ternyata dari hasil survei yang saya lakukan dengan perkembangan teknologi orang lebih banyak pesan pakai GoFood atau pakai Gojek atau apa istilahnya ya, istilahnya pakai pakai pesan lewat aplikasi gitu. Ya. Nah, ini sementara kalau kita invest di tempat, sewa ruko, terus pasang meja gini gitu segala macam itu investasinya luar biasa besar. Ya, ruko aja minimal mungkin di tempat-tempat yang layak ya antara 30 sampai 50 juta per tahun ya. Belum lagi isinya, belum lagi karyawannya. Saya banyak diskusi dengan teman-teman yang punya restoran gitu. Ya, apa namanya di ruko atau gimana. Kok saya lihat kalau makan siang ke tempat mereka tuh sepi. Saya tanya, kok sepi tapi bisa bertahan? Ya dia bilang 70-80% pesanannya online gitu loh. Ya, jadi ini yang saya maksudkan dengan perkembangan teknologi ya. Dan selanjutnya adalah misalnya keadaan politik, hukum, peraturan pemerintah ya. Nah, ada juga satu bisnis yang jualan bensin ya. Nah, yang bensin yang di kampung-kampung lah, katakan yang bensin-bensin kecil-kecil itu ya, saya nggak bisa sebutkan namanya. Bensin-bensin kecil itu ternyata setelah harga bensin naik langsung sepi gitu ya. Karena mereka nggak boleh jual bensin yang subsidi gitu. Ya kan. Padahal investasinya kalau yang resmi dari Pertamina itu nggak kecil ya. Gitu. Nah, itu yang saya maksudkan dengan peraturan atau peraturan pemerintah gitu karena harga bahan bakar kan pemerintah yang atur. Dan selanjutnya begitulah. Anda bisa lihat sendiri poin-poin yang saya sajikan di situ. Terakhir, saya ingin menyampaikan, maaf mungkin Bapak dan Ibu juga sudah lebih banyak yang pengalaman dari saya, tapi ini sebagai sharing aja bagi yang akan pensiun. Beberapa pertimbangan sebelum memulai usaha. Pilihlah usaha yang berbasis pengalaman dan yang Anda sukai dan senangi. Atau minimal merasa mampu menguasainya. Artinya tidak terlalu rumit. Ya. Tapi yang paling utama adalah yang berbasis pengalaman. Itu menurut saya yang paling aman. Pegang peran kunci dalam usaha tersebut. Jangan hanya sekedar menaruh modal tapi tidak menguasai apa-apa tentang ilmunya. Yang kedua adalah lakukan riset pasar yang cukup mendalam atas produk jasa yang sudah ada di pasaran. Hindari berasumsi. Oh, ini jualan ini pasti laku lah gitu. Lakukan riset yang sederhana aja, ya, keliling pakai motor atau naik mobil, lihat apa yang sudah ada di sekitaran tempat kita tinggal ya. Nah, yang ketiga adalah ketahui harga pasaran produk atau jasa serupa. Nah, ini misalnya kita mau berdagang soto ataupun ayam goreng gitu. Atau apalah produk gitu ya. Itu kalau Bapak Ibu perhatikan, orang kalau duduk di warung soto, dia duduk aja gitu. Dia nggak pernah berpikir ini harganya berapa. Paling juga 15-20 ribu lah gitu ya. Sama minum mungkin 25 untuk harga zaman sekarang ya. Tapi ternyata setelah dia duduk, tagihannya keluar 35 ribu, itu kemungkinan besar dia nggak akan balik lagi. Ya. Jadi yang saya ingin sampaikan adalah bahwa rupanya penentuan harga itu, ya selain kita melihat pesaing, tapi juga kita harus analisa akseptansi atau yang bisa diterima, yang dianggap wajar oleh pembeli untuk suatu produk itu berapa. Yang paling gampang adalah mengukur dari diri kita sendiri. Ya, kalau kita makan misalnya ayam goreng di pinggir jalan, ya model-model tendaan gitu, ya kita udah bisa bayangin lah. Paling makan berdua, habisnya 50 ribu gitu, sama minum gitu ya. Tapi ketika tagihannya tiba-tiba keluarnya 80 ribu atau 100 ribu, ya kemungkinan besar kita nggak balik lagi gitu. Ya. Jadi di samping melihat dari pesaing, kita juga perlu melihat berapa sih yang dianggap wajar. Wajar itu artinya orang akan dengan senang hati kembali lagi ke tempat kita kalau memang seleranya cocok dan harganya dianggap wajar.
Yang nomor 4, jika penjualan offline, buka toko ya, misalnya ini tetap harus buka toko karena memang produknya tidak bisa online, pastikan bahwa konsumen ada di sekitarnya dan jumlahnya cukup banyak. Ya. Jadi saya pernah ketemu seorang teman yang buka ayam panggang gaya Eropa di daerah pinggiran gitu ya, di mana orang di situ jualnya pecel, terus apa, maksud saya pecel lele gitu ya, terus ayam geprek. Sementara ini dijual ayam panggang yang diputar, yang di versi kayak grill gitu ya. Ya sepi, karena di situ orang tidak tidak familiar dengan jenis ayam seperti itu gitu. Nah, yang selanjutnya adalah perputaran modal yang lama, harus diperhitungkan khususnya jika Anda mau melakukan konsinyasi. Saya dulu pernah ditawari untuk masuk melon ke hotel, ya, satu hari 100 kilo, ya, melon, satu pickup kecil lah gitu. Cuman pembayarannya 1 bulan, ya. Jadi setiap hari harus ngirim, tapi dibayarnya sebulan kemudian. Nah, kalau kita melakukan konsinyasi, misalnya kita bikin produk apa, misalnya kerudung atau apa yang lain gitu ya, terus kita titip di toko-toko orang, yang harus kita perhitungkan itu adalah mereka bayarnya secara periodik, satu, dan kedua juga kalau barang udah laku. Nah, jadi kalau kita hanya titip barang di satu toko, ya kecuali tokonya ramai sekali ya mungkin bisa ya. Tapi kalau kita titip di beberapa toko supaya bisa mengejar omset bulanan yang lumayan tinggi, kita harus ingat bahwa uang mati kita yang berbentuk stok itu akan tersebar di mana-mana, gitu. Nah itu beban itu beban. Dan kalau nggak laku sekian lama, yang punya toko akan mengembalikan. Wah ini maaf nih Pak, Bu, barangnya nggak laku, silakan diambil kembali. Gitu. Akhirnya stok numpuk di kita nggak tahu mau jual kemana. Nah itu sudah mulai bahaya tuh kalau gitu ya. Bisa ciri-ciri tidak kembali modal. Nah, yang selanjutnya adalah pilih produk yang tidak cepat kadaluarsa. Ya, artinya karena produk kadaluarsa ini cepat sekali menghantam keuntungan. Kita bikin kuliner, misalnya katakan satu hari 50 porsi, yang terjual cuma 30 porsi atau 35 porsi, yang 15 porsi itu yang tidak terjual bisa menghabiskan keuntungan kita di yang 35 porsi. Gitu ya. Itu juga pilihlah produk-produk kalau bisa yang agak tahan lama lah. Ya. Hindari ada proses produksi yang rumit. Ya, pemeliharaan stok, suku cadang dan lain-lain, karena ini kalau untuk usaha pensiunan menurut saya agak berat karena mesti ada stok opname dan lain sebagainya, agak lumayan rumit ya. Nah, hindari juga yang ada purna jual. Jadi misalnya dulu saya pernah jualan jam jadwal sholat sampai keluar pulau, ternyata ditelepon dari luar pulau, ini ada yang rusak. Yang ngirim satu teknisi ke sana aja sudah habis sudah. Ya, keuntungan kita untuk sian jam jadwal sholat gitu. Ya. Jadi hindari pesan saya yang perlu purna jual. Udah jual putus selesai udah. Ya. Nah, lantas yang terakhir adalah perhitungkan biaya operasional selama 3 sampai dengan 6 bulan. Ini saya ambil contoh misalnya kuliner. Ya. Kalau kuliner, ini dari pengalaman sendiri maupun dari teman-teman yang usaha kuliner. Ya mereka dari pengalaman saya sendiri juga mengatakan kalau buka kuliner, ini kita bukan bicara online ya, kita bicara offline. Kalau 3 bulan nggak rame, ya berarti nggak akan rame, gitu. Ya. Karena kuliner itu cepat sih. Kalau dilihat orang, oh ini ada yang baru, mereka ramai-ramai ke sana, mereka cocok, ya akan datang lagi. Tapi kalau tidak dirasa cocok, ya udah. Tidak cocok itu bisa dari selera dan bisa dari harga ya. Gitu. Tapi yang saya ingin sampaikan adalah kalau misalnya Anda mau nyewa tempat untuk suatu usaha, khususnya kuliner, usahakan kalau bisa jangan sewa tempat untuk 1 tahun, ya. Karena kita sering lihat misalnya di mana di iklan-iklan online ataupun iklan-iklan yang ada iklan cetak gitu, oper kontrak, ya. Atau dijual meja-meja, kursi bekas restoran dan kafe gitu. Ya. Nah, oper kontrak tempat itu menandakan bahwa ya sistem kontraknya adalah per tahun. Atau bahkan ada ruko-ruko yang minta kontraknya 3 tahun.
Bayangkan coba, kalau 3 bulan, 6 bulan saya sudah kelihatan bahwa usahanya tidak akan untung, ya, udah kelihatan gitu, ini nggak akan prospektif. Nanti kita akan disibukkan lagi dengan apa namanya, oper kontrak lah segala macam gitu. Ya, jadi ini yang saya maksudkan, hati-hati karena kalau kita megang uang seolah-olah banyak masalah yang bisa kita selesaikan dengan uang, tapi mengembalikan uang itu kembali itu nggak, bukan main susahnya gitu. Prosesnya panjang. Gitu. Baik. Nah, ya saya sudah sampai pada penghujung presentasi saya. Ya, mohon maaf ini bukan dimaksudkan untuk mengajari, tapi ini adalah kumpulan dari pengalaman saya sendiri, juga dari hasil riset, ya, diskusi dengan beberapa pengusaha yang pengusaha pensiunan. Itulah sejumlah masukan-masukan yang saya terima. Ya, semoga ini bisa menginspirasi dan menjadi ya sedikit banyak apa memberi manfaat lah bagi rekan-rekan fitrah dan para calon pensiunan. Ya, akhir kata saya ucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.